Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu yang bergabung secara virtual untuk dari Bapeda Provinsi Jawa Timur, karena sesaat lagi acara akan segera kita mulai, mohon kiranya bisa segera memasuki tempat acara. Kami haturkan selamat datang kepada Bupati Magetan, Wakil Bupati Magetan, Ketua DPRD beserta tamu undangan di ruang jamuan Bupati. Hadirin kami mohon berdiri. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Magetan, Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto SH MSI, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan, Ibu Hajah Titik Suprawoto MPD. Yang kami hormati Wakil Bupati Magetan, Ibu Hajah Nadik Sumantri MPD. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Bapak Haji Sujatno SE MM. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, para asisten dan staf ahli Bupati. Yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bapak Iqmal Putra SHME, yang saat ini bergabung bersama kita secara virtual. Yang kami hormati Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Magetan, jajaran Kepala OPD Kabupaten Magetan, para pimpinan LSM, organisasi masyarakat, organisasi wanita,
dan seluruh tamu undangan hadirin yang berbahagia yang saat ini hadir di ruang jamuan atau bergabung bersama secara virtual. Pemerintah Kabupaten Magetan terus berupaya menyempurnakan sistem perencanaan pembangunan nasional. Salah satunya bentuk upaya yaitu dengan perubahan sistem perencanaan pembangunan yang diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan peran serta para pihak dan juga sebagai pedoman perencanaan dan evaluasi pencapaian kinerja ke depannya. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini dengan mengucap syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Selasa 20 April 2021 bertempat di ruang jamuan Bupati. Kita bersama dapat hadir dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan dalam rangka penyusunan perubahan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Magetan tahun 2018-2023. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tentunya seraya memohon semoga acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Marilah sejenak kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Agustian. Untuk itu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenanlah kami memandu doa pada pagi hari ini secara Islami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Hari ini, Selasa 20 April 2021, kami melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018-2023. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah forum ini menjadi majelis ilmu yang lurus dan bermanfaat, penuh keridhaan dan keberkahan-Mu, menjadi wadah untuk memberikan masukan atau sumbangsih yang berharga dalam mempersiapkan perencanaan pembangunan jangka menengah yang lebih baik, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Magetan yang sehat, maju, agamis, ramah, dan terampil. Ya Allah, kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, perlindungan untuk menjalankan amanah sebagai insan yang terus bekerja dan berkarya demi mengabdi untuk Kabupaten Magetan karena-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, bimbinglah kami, jagalah kami dalam silaturahmi dan ukhuwah karena-Mu. Tanamkan ke dalam hati kami untuk selalu tetap mempertahankan rasa kebersamaan di antara kami, di antara pemimpin kami, sehingga kami tetap bersatu memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Magetan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan para syuhada yang telah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya yang telah mendahului kami. Terimalah doa dan pinta kami, ya Allah. Rabbi ji'al hadan baladan aminan, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin yang kami hormati, keberhasilan perencanaan ini tidak hanya ikhtiar dari pemerintah Kabupaten Magetan saja, namun tentunya semuanya tidak luput dari adanya sinergi dan sambung rasa dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk itu pada kesempatan hari ini kita akan dengarkan sambutan Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Yang kami hormati Bapak Iqbal Putra SH.ME, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon izin Pak Bupati, hari ini Bapak PLT Bapeda Provinsi Pak Bobi tidak dapat hadir di acara ini karena beliau mendampingi Pak Sekda ke Dewan dalam rangka refocusing Bapak, jadi tidak bisa hadir dan menugaskan saya. Mohon izin Pak Bupati, izinkan saya membacakan sambutan PLT Kepala Bapeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Magetan, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Magetan, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah dan Kepala Bapeda Kabupaten Magetan, yang terhormat Forpinda Kabupaten Magetan, yang terhormat saudara pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan, yang terhormat saudara tokoh agama, organisasi masyarakat, dan dari kalangan perguruan tinggi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat menghadiri acara musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang, perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2018-2023 Kabupaten Magetan dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin peserta Musrenbang yang berbahagia, RPJMD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai ketentuan pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tahapan perubahan RPJMD ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 sampai 70. Dalam perubahan RPJMD berlaku mutatis mutandis. Permendagri tersebut dijelaskan mengenai tahapan penyusunan RPJMD yang pada hari ini masuk pada tahapan musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018-2023. Rangkaian Musrenbang yang dilaksanakan merupakan forum bersama antara pemangku kepentingan dalam rangka untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Hasil dari Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang ini. Hadirin peserta Musrenbang yang berbahagia, pada tahun 2021 ini beberapa pemerintah daerah melakukan perubahan RPJMD hampir seluruh Indonesia. Adapun beberapa hal yang mendasari perubahan RPJMD tersebut diantaranya adalah hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan perlu dilakukan penyelarasan. Terjadinya perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada mencakup terjadinya bencana alam,
goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional dan sisa masa jabatan berlaku RPJMD dari 3 tahun. Beberapa peraturan yang perlu diselaraskan dengan dokumen RPJMD pemerintah daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, kawasan Bromo Tengger, Semeru, BTS, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur, perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang teknis pengelolaan keuangan daerah. Bapak, Ibu, hadirin peserta musrenbang yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami sebagai wakil dari pemerintah pusat mengingatkan kepada pemerintah kabupaten kota untuk melaksanakan standar pelayanan minimal atau SPM sebagaimana amanat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dokumen RPJMN tahun 2020-2024 serta dokumen RKP. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan SPM harus mengintegrasikan SPM dalam perencanaan daerah 5 tahun dan tahun seperti RPJMD, RKPD, dan APBD. Adanya bencana non-alam pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian di Indonesia mengalami pelambatan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan penelaahan kembali terhadap rencana pembangunan jangka menengah. Mengingat sejak tahun 2020, semua program dilakukan pengalihan fokus untuk penanganan COVID-19. Berapa target yang perlu dilakukan penyesuaian dalam dokumen RPJMD, diantaranya adalah laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, dan indeks Gini. Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia, visi pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 adalah terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul, dan berakhlak dengan tata kelola pemerintah yang berpartisipatoris, inklusif, melalui kerja bersama dan semangat gotong royong yang dijabarkan dalam 4 misi, yaitu 1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah. 2. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi baik antar kelompok, antar sektor, dan keterbukaan wilayah. 3. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah. 4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan, untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi, dan ruang budaya. Dari visi dan misi tersebut dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah diperlukan strategi, di mana strategi pembangunan Jawa Timur tahun 2019-2024 adalah 1. Penegasan kembali nilai-nilai luhur budaya dan keagamaan sebagai perspektif dan spirit dalam pembangunan. 2. Pembangunan berkelanjutan yang inklusif bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, penyiapan Jawa Timur untuk menghadapi disrupsi ekonomi untuk ketidakpastian masa depan, uncertain future. 3. Pemenuhan hak dan ruang kepada perempuan, pengusahaan gender, perlindungan anak dan kelompok rentan dalam berpartisipasi dalam proses pembangunan, right based development. 4. Memperluas akses dan kesempatan kepada warga untuk memperoleh yang dianggap bermakna bagi dirinya, development as freedom. 5. Pembangunan berbasis kawasan yang sensitif terhadap potensi serta problem khas wilayah untuk memastikan setiap wilayah dengan konteks persoalan yang berbeda-beda dapat tumbuh kembang bersama. 6.
percepatan pembangunan melalui inovasi di segala bidang berbasis information communication technology. Bapak Ibu sekalian, peserta musrenbang yang berbahagia. Selanjutnya kami sampaikan bahwa arah kebijakan adalah rumusan kerangka berpikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan Provinsi Jawa Timur dalam perubahan RPJMD tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut. A. Arah kebijakan tahun 2022, penguatan sumber daya manusia untuk mendukung daya saing daerah menyambut era industri perdagangan dan jasa berbasis Argo guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. B. Arah kebijakan tahun 2023, memantapkan pembangunan Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul, dan berakhlak dengan tata kelola pemerintah yang partisipatoris, inklusif melalui kerja bersama dan gotong royong. C. Arah kebijakan tahun 2024, mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur, masyarakat yang adil, sejahtera, unggul, dan berakhlak dengan tata kelola dan partisipatoris, inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini pula, saya sampaikan arahan pengembangan wilayah analisis sektor berbasis unggulan dalam arahan ekonomi makro Kabupaten Magetan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur di kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, kawasan Bromo Tengger, Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan lintas selatan merupakan dukungan dalam percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Jawa Timur agar lebih fokus dan terukur. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah serta penyediaan infrastruktur kewilayahan diharapkan dapat mendukung aktivitas sosial dan ekonomi, serta berdampak pada pertumbuhan investasi daerah maupun nasional. Kabupaten Magetan merupakan bagian dari kawasan Selingkar Wilis dan lintas selatan yang memiliki fokus mewujudkan dampak ekonomi koridor tol Trans Jawa. Prioritas nasional Bandara Kediri dalam mengungkit ekonomi di kawasan Mataraman dan lintas selatan dengan prioritas peningkatan nilai tambah agroindustri dan pengembangan agropolitan. Hal ini sejalan dengan arah kewilayahan Wilis Utara dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya difokuskan pada arahan kewilayahan untuk Kabupaten Magetan, yaitu pengembangan sektor unggulan, sektor informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial serta jasa lainnya. Sektor potensial, pertanian, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, jasa keuangan dan asuransi, serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan kewajiban sosial wajib, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, peningkatan akses layanan infrastruktur, daya dasar air dan hunian layak, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta akses layanan pendidikan, mitigasi dan kesiapan bencana, dan peningkatan kerjasama antar daerah. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 antara lain dilaksanakan melalui sumber pembiayaan kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU, APBN, APBD. Terdapat 6 proyek dengan nilai investasi kurang lebih sebesar 3,9 triliun yang meliputi Kabupaten Magetan dan kabupaten kota di kawasan Selingkar Wilis dan lintas selatan. Di antaranya revitalisasi pariwisata Telaga Sarangan, pembangunan kawasan aneka industri kulit, dan sebagainya. Diharapkan pemerintah Kabupaten Magetan dapat mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 melalui penyiapan readiness kriteria, fasilitas perizinan, kesesuaian tata ruang, penyediaan lahan, dan koordinasi dengan stakeholder terkait. Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia. Setelah dilaksanakan musrenbang sesuai dengan tahapan penyusunan perubahan RPJMD, kesepakatan hasil musrenbang ini sebagai bahan penyempurnaan rancangan perubahan RPJMD untuk menjadi rancangan akhir perubahan RPJMD. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan ridho atas segala upaya yang kita lakukan dalam membangun daerah. Selanjutnya saya mengucapkan selamat mengikuti Musrenbang perubahan RPJMD tahun 2018 tahun 2023 untuk meraih yang dicita-citakan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur, Dr. Bobi Sumiarsono, SHMSI, ditandatangani. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Iqbal Putra SHME selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Jawa Timur yang telah menyampaikan sambutannya pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti penyampaian aspirasi masyarakat yang akan disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Magetan. Yang kami hormati Bapak Haji Sujatno SEMM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Saudara Bupati Magetan, Wakil Bupati Magetan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Saudara Kepala UPD Daerah Kabupaten Magetan, yang terhormat Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan LSM, organisasi masyarakat Kabupaten Magetan, pers, dan hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga bisa menghadiri Musrenbang perubahan RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018 tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selanjutnya salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tak lupa kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan pada hari ke-8 ini. Semoga puasa kita diterima, berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya saya menyampaikan beberapa hal terkait aspirasi masyarakat di dalam Musrenbang saat ini. Sejak ditetapkannya RPJMD tahun 2018-2023, hasil Pilkada tahun 2018, pembangunan di Magetan mampu memberikan hasil yang positif bagi kehidupan masyarakat. Kemajuan kinerja sudah nampak dan beberapa prestasi telah diraih. Namun bukan berarti permasalahan, hambatan pembangunan di Kabupaten Magetan menyurut. Sebaliknya, era liberalisasi ekonomi yang terus bergulir, ekonomi lokal, nasional, dan global yang terkontraksi sebagai dampak pandemi COVID-19 yang belum jelas ujungnya. Permasalahan pembangunan menjadi kian kompleks dan memerlukan penanganan yang cepat, tepat, dan lebih baik. Oleh karenanya penting bagi segenap komponen dan pemangku kepentingan di Kabupaten Magetan ini untuk mendiskusikan kembali apa dan bagaimana wajah Kabupaten Magetan kini dan masa yang akan datang. Lalu merangkainya dalam perencanaan pembangunan secara lebih baik, lebih fokus, lebih terukur, dan konsisten dengan apa yang direncanakan dalam perencanaan dalam
perubahan RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018-2023. Salah satu upaya agar Kabupaten Magetan dapat memproyeksikan diri di masa depan adalah dengan sungguh-sungguh memahami kondisi Kabupaten Magetan pada saat ini, yaitu capaian kinerja apa yang telah diraih sampai dengan tahun 2020. Yang kedua, permasalahan apa yang masih terus mengiringi, lalu isu strategis apa yang harus benar-benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di masa datang, sisa waktu RPJMD 2018-2023. Untuk maksud inilah seharusnya yang menjadi latar belakang atas pentingnya perubahan RPJMD tahun 2018-2023 Kabupaten Magetan yang sekarang kita musrenbangkan. Bapak, Ibu, peserta musrenbang yang saya hormati, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 264 Ayat 5 menyebutkan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, berdasarkan pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini. Yang B, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan menteri ini. Yang ketiga, terjadi perubahan yang mendasar. Selanjutnya, perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Dengan demikian, maka alasan utama mengapa penting melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Magetan harus jelas dan terukur agar masyarakat memahaminya mengapa ada perubahan RPJMD. Hal ini harus tersaji dalam halaman depan dokumen rancangan RPJMD perubahan ini. Alasan tersebut setidaknya meliputi 1, perubahan yang disebabkan karena keadaan darurat, yaitu adanya pandemi COVID-19 yang melanda secara global sejak awal tahun 2020 yang belum reda sampai saat ini. Telah merubah beberapa asumsi dalam dokumen RPJMD, baik asumsi terhadap target ekonomi makro, proyeksi keuangan daerah, pendapatan yang mengalami penurunan karena realokasi belanja daerah, dan juga target indikator kinerja utama daerah maupun indikator kinerja perangkat daerah di Kabupaten Magetan. Yang kedua, perubahan yang disebabkan karena regulasi dan kebijakan baru atas penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Nasional tahun 2020-2024. Maka perubahan RPJMD Magetan harus menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dan fokus pembangunan nasional. Di samping itu juga perubahan struktur kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Di sini ada pertanyaan dari berbagai perubahan regulasi utamanya tentang keuangan daerah. Apakah juga ada kebutuhan untuk perubahan SOTK Pemda Magetan? Bagaimana hasil evaluasi efektivitas dan efisiensi SOTK Pemda selama ini? Jika ada, seharusnya sebelum perubahan RPJMD dilakukan terlebih dahulu konsolidasi organisasi dan tata kerja untuk menyesuaikan berlakunya
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2020. Saudara-saudara peserta Musrenbang yang saya hormati, hasil Pilkada tahun 2018 telah sukses mengantarkan dilantiknya Pak Bupati dan Wakil Bupati yang baru terpilihan rakyat Magetan dengan cita-cita dan tujuan yang baru melalui perumusan visi dan misi baru tahun 2018-2023, yaitu masyarakat Magetan yang semakin mantap dan lebih sejahtera. Sampai dengan tahun 2019, berdasarkan evaluasi DPRD Kabupaten Magetan, visi dan misi tersebut telah menampakkan hasilnya. Sayangnya pembelakuan kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah semakin meluasnya COVID-19 sejak awal tahun 2020 sangat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Magetan sepanjang tahun 2020 tersebut. Perekonomian dilaporkan terkontraksi, pengangguran meningkat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat menurun. LKPJ Bupati Magetan tahun 2020 melaporkan bahwa pandemi COVID-19 dirasakan sangat berpengaruh terhadap capaian kondisi makroekonomi Kabupaten Magetan. Beberapa indikator makroekonomi terpantau mengalami penurunan dari target yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2020. Dari target yang ditetapkan di tahun 2020, sehingga ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Magetan, khususnya ekonomi Kabupaten Magetan tumbuh minus 1,64%, tingkat pengangguran terbuka bertambah sebesar 0,76% di tahun 2020, dan angka kemiskinan meningkat 0,74% menjadi 10,35% di tahun 2020 dari 9,61% dari jumlah penduduk di tahun 2019. Capaian kinerja sebagaimana yang saya contohkan tadi hendaknya menjadi dasar perubahan target kinerja pada RPJMD perubahan yang sedang kita susun sekarang ini. Untuk mendongkrak pertumbuhan sektor ekonomi bisa difokuskan pada beberapa sektor yang merupakan sektor pendongkrak ekonomi di Magetan, yaitu sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, lalu sektor UMKM, lalu sektor pariwisata. Yang kesemuanya itu harus didukung dengan sarana prasarana dan infrastruktur yang memadai. Karena infrastruktur di Magetan ini juga harus banyak dilakukan pembenahan. Kita ketahui semuanya akhir-akhir ini banyak terjadi air melimpah di jalan raya yang tampak itu sudah kita ketahui di depan Samsat. Tapi di daerah-daerah lain Bapak Ibu-Ibu ternyata banyak air yang ngalirnya itu melalui jalan raya. Ini harus kita cermati semuanya sehingga irigasi itu bisa normal kembali, air tidak melewati jalan raya dan tidak akan merusak kondisi jalan raya. Dengan demikian, target kinerja pada sisa waktu periode perencanaan jangka menengah yang sedang kita rubah ini lebih nyata dan realistis berdasarkan kondisi saat ini. Bapak, Ibu, peserta Musrenbang yang saya hormati, perencanaan yang baik adalah perencanaan dirancang untuk menyelesaikan berbagai masalah strategis terkini dan aktual menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu harapan saya mewakili lembaga DPRD sebagai representasi rakyat Magetan berharap agar Musrenbang perubahan RPJMD 2018-2023 ini mampu mempertajam rancangan perencanaan yang belum tajam, memfokuskan apa yang belum fokus, dan memperdalam hal-hal yang dirasa masih dangkal. Dengan demikian, perubahan RPJMD ini mampu menjadi landasan kebijakan dan penganggaran untuk menjawab
berbagai masalah strategis dan tuntutan masyarakat sebagaimana yang saya sebutkan di atas. Inilah hal-hal strategis yang ingin saya sampaikan dalam forum Musrenbang PRPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 ini. Untuk melengkapi bahan diskusi Musrenbang Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan 2018-2023. Selamat bermusyawarah guna menentukan arah dan kebijakan pemerintah Kabupaten Magetan yang baru untuk 2,5 tahun mendatang. Demikian yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Sujatno SE MM selaku Ketua DPRD Kabupaten Magetan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya tiba saatnya kita ikuti bersama sambutan dan arahan Bupati Magetan sekaligus penyampaian materi Musrenbang Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan tahun 2018-2023. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto SHMSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Mas Yatno, beserta Ketua Komisi atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili bidang perencanaan dan evaluasi, Mas Utma. Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para asisten sekda, staf ahli, para pimpinan OPD se-Kabupaten Magetan, para insan pers serta ketua organisasi kemasyarakatan serta hadirin sekalian yang kami hormati, baik yang hadir secara fisik di ruangan ini maupun yang mengikuti secara virtual. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya pada hari ini, hari yang berbahagia, kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk dapat melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Magetan tahun 2018-2023. Rasa syukur yang semakin dalam karena walaupun didesak dengan berbagai agenda daerah yang begitu padat dan di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum selesai, namun agenda Musrenbang yang merupakan satu rangkaian dalam proses penyusunan perubahan RPJMD tahun 2018-2023 dapat terselenggara pada hari ini, baik melalui Zoom meeting dan beberapa peserta hadir secara langsung dengan skala terbatas sesuai dengan prosedur kesehatan. RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi dan program Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023. Rencana tersebut akan menjadi acuan dasar bagi perangkat daerah dalam merancang program-program strategis pembangunan selama 5 tahun. Untuk itu, saya memberikan apresiasi kepada Bapeda Litbang sebagai koordinator beserta segenap tim penyusun perubahan RPJMD atas semangat dan komitmennya untuk menyelesaikan dokumen perubahan RPJMD Kabupaten tahun 2018-2023 secara tepat proses dan tepat waktu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, penyusunan dokumen perubahan RPJMD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadinya bencana alam, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur serta adanya perubahan kebijakan nasional. Berkaitan hal tersebut,
beberapa hal yang menjadi dasar dalam perubahan RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018-2023, yaitu pertama, perlu penyesuaian kebijakan RPJMD Kabupaten Magetan karena terbitnya RPJMN tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 belum mengakomodasi beberapa arah kebijakan yang ada di dalam RPJMN. Dua, perlu penyesuaian dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur karena berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan Bapeda Provinsi Jawa Timur bahwa tahun 2021 direncanakan Provinsi Jawa Timur akan melakukan perubahan RPJMD sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan RPJMD Provinsi tersebut. Ketiga, amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 beserta turunannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 sehingga perlu dilakukan penyelarasan dan penyesuaian nomenklatur program dan indikator program sampai dengan subkegiatan. 4. Adanya kondisi luar biasa atau COVID-19 terjadi kontraksi ekonomi global sampai daerah sehingga berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi sehingga diperlukan adanya retargeting pada RPJMD Kabupaten Magetan. Berbagai hal di atas yang melatar belakangi adanya perubahan RPJMD ini tentunya melalui tahapan dan mekanisme yang telah diatur. Sebagaimana proses penyusunan RPJMD bahwa harus melalui tahapan-tahapan dan tata waktu yang telah diatur secara detail. Insya Allah, mulai tahapan evaluasi RPJMD, persiapan penyusunan sampai dengan rancangan awal telah kami ikuti secara seksama. Dalam prosesnya juga berkembang dinamika, mulai dari analisa data dan permasalahan, perhitungan proyeksi kemampuan anggaran, keselarasan dan penyesuaian tujuan, sasaran daerah sampai dengan program prioritas penanganan, arah kebijakan serta strategi penanganan, sampai dengan bentuk model kegiatan atau subkegiatan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk kurun waktu 5 tahun mulai tahun 2018-2023, saya dan Ibu Wakil Bupati telah menetapkan visi dan misi sebagai target utama pencapaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah secara holistik dan terintegrasi, yaitu masyarakat Magetan yang smart semakin mantap dan lebih sejahtera. Visi pembangunan Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian misi sebagai berikut. Pertama, meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumber daya manusia yang smart. Yang kedua, meningkatkan perekonomian daerah melalui keperpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah. 3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat. 5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional, dan adil. Saya berharap kepada para peserta Musrenbang pada hari ini yang dihadiri oleh para stakeholder untuk dapat mencermati setiap makna yang tersirat dalam visi dan misi yang telah saya sampaikan di atas dan dapat menerjemahkannya ke dalam rangkaian program yang jangka menengah daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan karena sisa waktu untuk mewujudkan visi dan misi serta target kinerja hanya 2 tahun lagi, yakni tahun 2022 dan 2023. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kami sangat mengapresiasi kepada perangkat daerah dan juga stakeholder atas kerjasama dan partisipasi dalam mengawal serta memberikan sumbang saran atau masukan sehingga keberhasilan pembangunan yang telah diraih selama ini akan kita sama-sama pertahankan dan ke depan akan lebih kita bangun bersama target-target kinerja pembangunan mendatang
yang lebih partisipatif dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ke depan masih terdapat pekerjaan besar dalam mewujudkan masyarakat Magetan yang smart, semakin mantap dan lebih sejahtera, yang meliputi beberapa aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum. Ketiga aspek ini merupakan variabel yang menjadi fokus dalam penetapan indikator yang nantinya akan disepakati dalam perubahan RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018-2023. Olehnya perlu pemikiran yang strategis dan komprehensif dari saudara-saudara sekalian dalam penetapan target indikator sisa 2 tahun perubahan RPJMD ini untuk diketahui saudara-saudara bahwa 1. Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang sangat hebat. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5,04%, mengalami penurunan sampai minus 1,64 pada tahun 2020. Sektor akomodasi dan makanan minum mengalami penurunan minus 12,33%. Jadi sangat luar biasa. Namun perlu saya sampaikan di forum ini bukan kita mengelak atau apa. Jadi penurunan di Magetan ini termasuk 4 besar terbaik di Jawa Timur. Jadi masih lebih baik karena kita meyakini bahwa sejak awal pandemi ini kita tidak boleh hanya memfokuskan pada kesehatan, tetapi kita juga harus memperhatikan ekonomi. Oleh sebab itulah 4 kabupaten di Jawa Timur ini termasuk Magetan minusnya yang paling kecil, ya, minus 1,64%. Yang kedua, PDRB Kabupaten Magetan tahun 2020. PDRB per kapita sebesar ADHP sebesar 27,98 juta, atau sektor PDRB terbesar masih didominasi pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 30,60%. Sedangkan pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami peningkatan yang sangat signifikan 8,93%. Ini sangat korelasi yang sangat betul, sangat positif karena ada COVID, ya, sehingga belanja tentang kesehatan ini luar biasa karena kita refocusing ke arah sana. Kemudian yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka. Terjadi peningkatan pada tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Magetan sebesar 0,66 poin dari tahun 2019 sebesar 3,08 menjadi sebesar 3,74 pada tahun 2020. Dan ini dialami oleh semua, ya tidak hanya Kabupaten Magetan, tetapi juga Kabupaten Magetan menunjukkan pengangguran terbuka masih cukup relatif kecil dibandingkan kabupaten lain. Namun kita harus bekerja keras untuk menangani persoalan-persoalan ini. Ini menjadi PR kita bersama. Yang keempat, angka kemiskinan berkorelasi dengan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka tersebut, maka angka kemiskinan di Kabupaten Magetan mengalami kenaikan 0,74 dari 96,1. Jadi perlu saya sampaikan, pada tahun 2019 kita mengalami penurunan 0,7, kemudian setelah pandemi ini balik lagi. Jadi ini kembali lagi kepada sebelumnya karena pandemi. Namun kalau kita lihat data, kita masih cukup baik, se-Ekskasinan Madiun masih cukup baik untuk. Tapi ini menjadi pekerjaan besar kita, ya, pekerjaan besar seluruh OPD, seluruh perangkat masyarakat, ya, untuk menangani ini. Sehingga tahun 2019 dibanding tahun 2020 sebesar 10,35 atau sebesar 65.090 jiwa, ya, masuk dalam kategori miskin ini. Dari total jumlah penduduk Magetan 629.020 jiwa. Yang kelima, indeks pembangunan manusia adalah ukuran capaian dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Angka harapan hidup sebesar 72,59 tahun. Rata-rata lama sekolah sebesar 8,24 tahun. 6. PDRB ADHP Kabupaten Magetan tahun 2020.
PDRB per kapita sebesar ADHP sebesar 27,98 juta, atau sektor PDRB terbesar masih didominasi pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 30,60%. Sedangkan pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu 8,93%. Beberapa permasalahan di atas terjadi akibat kontraksi ekonomi secara global, akibat pembatasan sosial di masa pandemi COVID-19, sehingga berdampak roda perekonomian di Kabupaten Magetan mengalami perlambatan. Namun, kita masih tetap harus bersyukur bahwa pada tahun 2020 perkembangan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Magetan mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 73,49 meningkat sebesar 0,43%, tahun 2020 menjadi 73,92%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan IPM Jawa Timur tahun 2019 sebesar 71,50 dan tahun 2020 sebesar 71,71. Peningkatan capaian IPM tersebut disumbangkan oleh peningkatan indeks kesehatan sebesar 0,1 dan peningkatan indeks pendidikan sebesar 1,02 poin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018-2023, saya berharap akan disepakati berbagai target program serta pembiayaan yang realistis dan terukur berdasarkan baseline data yang ada. Peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi fokus utama kita, terutama untuk pemulihan dampak pandemi COVID-19, namun dengan hanya pemikiran yang normatif mustahil hal tersebut dapat diwujudkan. Untuk itu saya sangat berharap saudara-saudara sekalian dapat berpikir cerdas, inovatif, kreatif. Kita harus melakukan lompatan-lompatan besar agar target-target pembangunan daerah di sisa 2 tahun ini dapat tercapai dengan baik. Catatan-catatan penting yang disampaikan melalui kegiatan ini saya yakin sungguh merupakan wujud proses perencanaan partisipatif dan bersifat bottom up dengan output yang terukur serta mempertimbangkan berbagai aspek, terutama dalam sisi pembiayaan, sehingga nantinya didapatkan pagu pembiayaan terhadap program prioritas yang realistis. Selain itu, masukan-masukan yang disampaikan oleh seluruh pemangku kepentingan merupakan masukan yang sangat berharga bagi kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di waktu yang akan datang. Pada Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 akan menjadi peraturan daerah yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh segenap pihak dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten Magetan. Hadirin peserta Musrenbang sekalian yang saya hormati, besar harapan saya keberhasilan dan kemajuan yang sudah kita raih selama ini tidak menjadikan kita berpuas diri, akan tetapi hal itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk melaksanakan proses perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif guna mewujudkan perencanaan yang lebih baik dan di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf ya, kemarin terjadi musibah banjir yang sangat luar biasa melanda Magetan. Ada 30 titik tanah longsor, ada 4 jembatan yang putus. Ya, ini perlu perhatian kita bersama. Oleh sebab itulah ini harus menjadi fokus untuk penanganan dalam jangka waktu pendek. Berbagai diskusi setelah adanya banjir itu, yang pertama disebabkan karena curah hujan yang cukup tinggi, yang biasanya rata-rata 62, ya sekarang menjadi 95. Yang kedua, kita harus merubah budaya, ya, merubah budaya yang lebih baik, yaitu yang pertama sesuai dengan diskusi kami dengan seluruh OPD terkait bahwa saat ini ada kecenderungan masyarakat kita, mohon maaf ini, tidak suka becek-becek.
Jadi depan rumah di paving, di ini semua. Kemudian akhirnya air itu turunnya bersama-sama. Ya, pada waktu jam yang sama. Oleh sebab itu perlu langkah-langkah. Yang pertama adalah penyudetan. Ya, kemarin sudah kami rapatkan. Ya, penyudetan, pembuatan embung, ya, embung-embung. Kemudian juga tampungan air. Setiap pengembang wajib sekarang ini membuat tampungan air. Yang kedua, wajib membuat sumur resapan. Wajib ini semua. Semua wajib membuat sumur resapan. Sehingga nanti bisa tertahan air ini. Karena suka tidak suka tanah yang tetap ini peruntukannya terus berubah. Oleh sebab itulah ini harus kita lakukan bersama-sama. Tidak hanya kita sendiri, tetapi semua stakeholder harus melakukan. Kita sudah meminta bantuan di berbagai pihak, semua sulit. Ya, provinsi sulit, pemerintah pusat juga sulit. Oleh sebab itulah kita bertahap, kita tangani yang paling penting dulu, yang pokok-pokok yang menghidup orang banyak, kemudian terus berlanjut untuk longsor dan seterusnya. Berbagai pihak kita minta bantuannya supaya musibah yang melanda kita kemarin itu segera bisa kita tangani. Yang kedua, pencegahan. Tidak henti-hentinya kami juga terus menghimbau untuk menanam. Dan itulah yang harus menjadi pekerjaan kita kepada seluruh, utamanya Pak Camat, nanti kepala desa memperbanyak sumur resapan dimanapun, kemudian apalagi ya di kota, kemudian yang di sebelah atas. Kalau itu kita lakukan bersama-sama, saya yakinnya itu bisa kita kendalikan. Minimal kita buat seminan mungkin sehingga kita bisa di musim hujan kita bisa mengendalikan air, di musim kemarau kita tidak kekurangan air. Itu yang harus kita pikirkan bersama, langkah-langkah yang terus harus kita lakukan, dan perlu ada perubahan perilaku pada kita semua untuk memanen air tatkala musim hujan dan memanfaatkan air tatkala kita memerlukan di musim kemarau. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan, berbagai bahan telahan kita bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga niat dan peran kita pada acara hari ini dapat kita laksanakan sebaik-baiknya dan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala upaya kita semua dapat kita wujudkan sebagaimana yang diharapkan, serta senantiasa mendapatkan Mungkin dari operator kami boleh dibantu untuk di Zoom pertanyaan yang sudah masuk di chat room kita pada kesempatan pagi hari ini. Mohon izin Bapak, kami coba untuk maju sebentar untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk di aplikasi chat room Zoom kita. Ya, baru absen. Mungkin Bapak Ibu yang sudah bergabung secara virtual boleh, apabila ada pertanyaan kami persilahkan untuk bisa mengetik pertanyaan di melalui aplikasi chatroom kita. Atau mungkin Bapak Ibu yang saat ini sudah hadir di ruang jamuan, apabila ingin mempertanyakan atau kritik dan saran yang sangat membangun untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Magetan ke depannya, kami persilahkan. Ya, sementara sampai hari ini sampai sekarang belum ada pertanyaan yang masih, mohon izin Bapak, dan juga mungkin
Semoga kedepannya juga akan lebih baik Bapak ya, meskipun tidak ada pertanyaan pada kesempatan hari ini. Ya. Siap Bapak, sepertinya memang semuanya sudah. Mohon izin Bapak, ada pertanyaan satu, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, unmute. Oh, ngono. Oh, nggih nggih. Iki memang gak enek gambare ta, Mbak. Sampeyan to. Lagi gak enek. Sampeyan to. Gambare Yang artinya masalah air yang meluap yang selama ini ya kita kerjasama. Jangan saling menyalahkan. Karena kita adalah Mbak. Bukan per individunya. Saya terima kasih sekali sama Pak Dewan sama Pak Bupati. Yang kedua saya memberi masukan karena sekarang saya sudah melihat di lapangan itu kebanyakan sungai atau kali kecil itu sekarang berubah fungsi menjadi tempat sampah. Makanya saya minta tolong ini saya masukan. Maaf kalau sedikit tidak enak. Saya minta tolong kepada Dinas Pemberdayaan Desa KMD memberi saran kepada tiap-tiap kepala desa untuk memberi atau membuat tiap-tiap RT adalah berubah. Zaman Mbah dulu kita kan tempat sampah ke tempat sampah itu kan berubah gitu. Kan itu aja. Dan untuk masalah air yang meluap di depan Sansat itu, insya Allah ada jalan yang terbaik. Karena sebagai pusat kota kita. Oke, terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, masukan yang sangat bagus. Saya kira perlu kita tindak lanjuti, ya, diapresiasi. Eko dari PND ya, itu kan masukan yang sangat bagus. Sekaligus tadi kita kampanye pembuatan resapan. Saya berdiskusi dengan seorang guru besar ya asli Magetan, ahli air dari UGM. Kita ini sering mengambil air dari bawah tapi nggak pernah ngisi. Itu istilahnya gampangnya gitu. Jadi caranya ngisi apa? Itu membuat sumur resapan. Itu caranya. Ya, itu seorang guru besar Pak Sunyoto, ya, Profesor Sunyoto asli Magetan. Ya, berdiskusi dengan kami. Salah satu itu cara pengendalian dan sekaligus kita memanen air pada waktu musim hujan dan memanfaatkan air di kanal. Dari PND tolong diperhatikan betul dan masukan tadi menjadi catatan kita untuk kita lanjuti. Matur nuwun Mas. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu masih ada pertanyaan dari ruang jamuan, kami tawarkan satu atau dua pertanyaan lagi. Sebelum kita nanti juga akan melihat kembali apakah di chatroom kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mohon izin Bapak juga sampai sekarang belum ada pertanyaan yang masuk juga. Ya, kita akan lanjutkan acara selanjutnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita pada penghujung acara pada siang hari ini dan pada kesempatan hari ini juga akan dilaksanakan penandatanganan berita acara Musrenbang dalam rangka penyusunan perubahan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Magetan tahun 2018-2023. Untuk itu kepada perwakilan kami persilahkan untuk yang pertama berkenan kepada yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Magetan Bapak Haji Sujatno SEMM. Kemudian Bupati Magetan, Bapak Dr. Andes Haji Suprawata SH, MSI.
dan juga perwakilan dari Kepala OPD dari Kepala Dinas Sosial, Ibu Yayu Sri Rahayu, perwakilan dari Poltekkes Kesehatan Lingkungan, Bapak Bendy, terima kasih, dan perwakilan dari Poltekkes Kesehatan Lingkungan, Bapak Benny. Terima kasih. Perwakilan dari Forum Kabupaten Sehat, Bapak Nur Salim. Terima kasih. Selanjutnya perwakilan dari Paguyuban Pasar Baru diwakili oleh Bapak Setio Budi. Selanjutnya perwakilan dari organisasi Wasmita yang akan diwakili oleh dari tim penggerak PKK Ibu Titi Suprawoto MPD. Terima kasih Ibu. Selanjutnya perwakilan dari lembaga masyarakat diwakili oleh LIRA, Bapak Supriyanto Esos. Dan yang terakhir, perwakilan dari Kecamatan Kartoharjo diwakili oleh Bapak Dicong Malele. Dan selanjutnya penandatanganan oleh Bupati Magetan selaku pimpinan sidang Musrenbang PRP JMD Kabupaten Magetan, Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto SHMSH. Baik, penandatanganan selesai, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik hadirin, demikian maka selesai sudah serangkaian acara Musrenbang Rencana Pembangunan dalam rangka penyusunan perubahan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 yang telah kita ikuti bersama. Terima kasih atas segala perhatian serta kehadirannya Bapak Ibu yang hadir langsung dari ruang jamuan maupun bergabung bersama virtual. Salam sehat untuk kita semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.